Assalamualaikum teman, jumpa lagi di channel Dwi Retna Sarimwi. Di video kali ini masih membuat olahan dari pisang. Mari kita buat bolen pisang yang dipanggang dengan menggunakan air fryer dan satu lagi dipanggang dengan menggunakan oven listrik. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya agar channel ini berkembang dan aku semangat dalam berbagi lagi. Dan yang sudah selalu hadir dan support channel ini, tak lupa aku ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu. Yuk, langsung kita tonton videonya ya. Selamat menonton. Enjoy my video. Masih dengan pisang merah ini ya teman-teman, yang kemarin aku buat konten roti isi pisang coklat. Nah sekarang pisang merahnya ini sudah mateng sangat. Nah ada warna hitam-hitamnya kayak gini teman-teman. Artinya dia sudah mateng banget, rasanya manis banget dan aromanya wangi banget. Ini kita kukus ya untuk buat isian bolennya, dan ini sudah mateng dari kukusan. Kemudian isi bolennya nanti bahannya selain pisang yang dikukus, ada keju cepat leleh atau quick melt yang udah dipotong kecil-kecil, dan DCC dark coklat compound yang udah dipotong kecil-kecil. Yuk kita mulai untuk buat bahan pertamanya ya. 100 gram tepung protein tinggi, 80 gram margarin, dan 20 gram minyak sayur. Aku pakai cakra ya teman-teman. Dan persiapan bahan adonan yang kedua, 220 gram tepung terigu protein tinggi, 80 gram margarin, 80 gram susu cair, kemudian 30 gram gula halus dan seperempat garam, serta 1 butir kuning telur untuk bahan olesan nanti. Semua bahan dan keterangan lengkap ada di deskripsi box ya. Berikutnya untuk pembuatan adonan bahan yang pertama, kita campur semua tepung terigu, margarin, dan minyak sayur. Aduk dengan menggunakan spatula saja sampai tercampur rata semuanya. Bila sudah tercampur rata semuanya, kemudian kita menggunakan tangan saja untuk kita renyet-renyet seperti ini, dan kita bentuk kepalan-kepalan, kita buat bulatan-bulatan dan kita timbang masing-masing 20 gram untuk bahan pertamanya ya. Dari 100 gram tepung terigu ini menjadi 10 bulatan, kemudian kita simpan dalam plastik dan kita diamkan di lemari es selama 15 menit. Nah kita siapkan buat adonan yang kedua. Tuang semua terigu, gula halus, dan garam, kemudian aduk dengan menggunakan whisk agar merata semuanya. Kemudian tuang susu cair sedikit demi sedikit, aduk hingga rata. Lanjut aduk dengan menggunakan tangan, kemudian tambahkan margarin. Aduk-aduk terus hingga kalis seperti ini ya, tapi nggak elastis ya, karena ini buat kulitnya bolen dan bukan roti. Jadi nggak perlu elastis, hanya kalis saja. Setelah itu sama seperti adonan yang pertama, potong-potong dan bentuk bulatan, timbang masing-masing 40 gram. Jadi ini lebih besar dari adonan yang pertama ya. Jadi untuk bahan yang kedua ini juga menjadi 10 butir, kemudian tutup dengan plastik, simpan dalam lemari es selama 15 menit. Setelah 15 menit, ambil adonan yang kedua yang 40 gram, kemudian pipihkan dan letakkan di tengahnya bulatan yang 20 gram, bentuk bulatan kembali seperti ini. Dengan menggunakan telapak tangan bagian bawah, tekan bulatan ini seperti ini, lalu menggunakan rolling pin, rasakan supaya bulatan yang di dalam itu tidak keluar dari adonan ya teman-teman pada saat menggiling. Bentuk sepipih seperti ini, jangan terlalu tipis. Letakkan bahan isian, pisang, keju, dan coklat, kemudian bungkus dari sisi tepi kiri dan kanan seperti ini. Nah bagian ujungnya kita pilin lagi dengan menggunakan rolling pin agar lengket, dan baru kita lipat ke bagian dalam tengah seperti melipat amplop.
Sudah selesai dan kita tinggal merapikan saja sisi-sisinya dengan cara ditekan-tekan pelan-pelan aja dan dicubit-cubit sedikit-sedikit aja supaya tidak pecah bungkusnya. Nah, ini udah jadi beberapa ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Pipihkan bulutan yang 40 gram. Kemudian letakkan bulutan yang 20 gram lalu bungkus menjadi satu bentuk bulatan seperti ini. Kemudian tekan dengan menggunakan telapak tangan bagian bawah, dilanjut dengan menggunakan rolling pin. Rasakan bulatan yang di dalam itu jangan sampai keluar dari garis luar adonan ya, supaya nggak pecah nanti jadinya. Nah, jangan terlalu tipis banget juga menggilingnya. Setelah itu masukkan pisang, keju, dan coklat. Kemudian tutup sisi kiri dan kanan. Giling bagian ujung atas dan bawahnya, lipat kembali ke dalam tengah. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal kita rapikan. Berikutnya persiapan manggang dengan menggunakan air fryer. Aku menggunakan aluminium foil seperti ini yang udah diolesin dengan mentega supaya nggak lengket nantinya. Karena air fryerku ini hanya bisa memuat 4 buah bolen ya. Aku pasang seperti ini dan jangan lupa air fryernya dipanasin terlebih dahulu ya, 5 menit saja. Dan sebelum dimasukkan ke dalam air fryer, jangan lupa kita olesin dulu permukaannya dengan kuning telur saja, nggak usah dicampur apa-apa. Beri topping meses dan parutan keju. Nah, sudah selesai, siap kita masukkan ke dalam air fryer. Kita panggang di suhu 160 derajat Celcius selama 50 menit. Berikutnya persiapan dengan menggunakan oven listrik untuk memanggangnya. Olesi permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Beri topping coklat meses dan topping parutan keju. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu sebelum memanggang ya. Masukkan adonan bowling ini ke dalam oven yang sudah panas, kemudian panggang di suhu 180 selama 35 menit di oven aku. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 35 menit, kemudian kita keluarkan dari oven dan hasilnya sudah matang dan cantik banget seperti ini. Nah, pisang bolen yang jadi dari oven sudah ready. Jangan lupa subscribe ya. Berikutnya akan kita lihat bagaimana yang dari air fryer. Tada! Nah, sudah matang juga. Cantik dan cakep penampilannya ya teman-teman. Mari kita tata dan kita buat reviewnya. Ini bolen yang sudah matang dari air fryer. Penampilannya tampak luarnya juga cantik. Dan ini bolen yang hasil dari oven listrik. Cantik. Penampakan luarnya semuanya sama persis. Dengan tekstur dan warnanya sama-sama cantik dan menariknya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana isi dalamnya. Kita bandingkan ya antara yang dari air fryer dan yang dengan menggunakan oven listrik. Mari kita perhatikan yang sebelah sini yang menggunakan air fryer.
kita potek ya bagaimana dalamnya. Nah, matang maksimal dalamnya teman-teman ya, renyah di luar, empuk di dalam, dan coklatnya pun meleleh dengan sempurna. Nah, yang ini dengan menggunakan oven listrik. Penampilannya tampak luarnya juga sama, renyah di luar, empuk di dalam, dan coklatnya juga meleleh dengan sempurna. Jadi sama semuanya ya, dengan menggunakan oven listrik dan air fryer hasilnya sama semuanya dari tekstur serta warnanya. Tapi pemenangnya adalah dengan menggunakan oven listrik karena daya muatnya banyak. Kalau air fryer hanya cukup 4 saja pemanggangan. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.